Gini Pak Adam, ini saya sebenarnya mau bercerita tentang bagaimana ketika kita menghadapi dilema etika dalam suatu kasus. Kita sebagai guru pasti kita harus memutuskan dalam kepemimpinan pembelajaran itu harus memutuskan sesuatu. Di sini ada 3 prinsip dilema etika. Ada yang namanya end-based thinking, itu berpikir berbasis hasil akhir. Ada juga rule based thinking, berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga ada di sini care based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi di sini ada suatu kasus satu, yaitu kasus tentang Ibu Tuti. Nanti saya ingin mengetahui apa yang keputusan yang diambil sama Bapak Adam nanti setelah saya membacakan atau menceritakan tentang kasus Bu Tuti ini. Oke, berarti saya baca aja Pak Adam ya. Oke, ini saya bacakan. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya paralel, samalah seperti kayak ini. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Jadi ini berdampingan ya. Kayak Bapak Adam sekarang berdampingan dengan Bapak Irsa, jadi berdampingan. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebahagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar, jadi Bapak Adam ini mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ternyata Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Jadi di sini Bapak Adam di sini bagaimana menurut Bapak Adam keputusan yang dilakukan oleh Ibu Tati dengan menjemur anaknya di terik matahari karena anaknya ini bersalah. Kalau seandainya Bapak Adam melihat keadaan yang seperti ini terjadi di sekolah kita, apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menegur Ibu Tati, berbicara, atau Pak Adam melaporkan ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ini gimana? Baik, kalau misalkan saya berhadapan dengan masalah seperti itu dengan teman saya Bu Tati tadi ya, terlebih dahulu saya melakukan pembicaraan dengan beliau, melakukan pendekatan personal. Kenapa seperti itu hukuman diberikan kepada karena menurut saya tidak terlalu berat sampai menghukum anak menjemur anak di panas terik matahari. Karena untuk sekarang itu hal-hal yang seperti itu sudah kurang sesuai lagi ya, sudah sesuai dengan pendidikan kita pada saat itu. Jadi itu yang saya lakukan, menegur, bertanya kenapa berbuat seperti itu secara personal dengan Ibu Tati. Oke, kalau nih ya, kalau seandainya setelah Pak Adam mungkin berbicara dengan Bu Tati,
tanggapan Bu Tati ini malah nggak senang terhadap tindakan yang Bapak Adam lakukan. Apa tindakan selanjutnya kalau seandainya ini terjadi? Dia tidak senang dengan apa yang disampaikan karena dia merasa dia sudah benar melakukan ini. Kalau memang peraturan di sekolah itu membolehkan seperti itu, ya kalau udah ditegur dia tidak terima, ya saya membiarkannya karena kan memang kalau misalkan peraturan ada yang mengatur tentang itu. Tapi kalau misalkan peraturan tidak ada yang mengatur tentang itu, memberikan kebebasan kepada wali kelas, kita bisa bicarakan dengan pihak atasan atau pihak yang berkepentingan. Oke, yang terakhir nih Pak Adam, kalau seandainya lah Pak Adam sekarang di posisinya Tati, apa yang ada lakukan terhadap anak yang bersalah itu? Apakah sama yang dilakukan seperti yang dilakukan Bu Tati? Kalau saya cenderung kepada memberikan hukuman tidak berupa fisik. Kalau tadi kan menjemur anak itu di atas batu yang panas itu, apa yang didapat anak itu nanti? Dia itu kan hanya bagian dari fisiknya aja yang kita. Saya lebih cenderung mencari hukuman yang mendidik bagi anak. Seperti apa? Misalkan menulis sesuatu perbuatan baik dalam satu buku, atau meminta maaf mungkin kepada guru-guru semua di sekolah, minta tanda tangan atau membuat perjanjian, itu lebih efektif daripada melakukan hukuman seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz Adam telah memberikan tanggapan tentang permasalahan dan bagaimana kita bisa memutuskan walaupun ini sekarang karena keputusan itu dilema ya untuk dibuat. Oke, terima kasih untuk ini semuanya tadi. Pak Adam, assalamualaikum